Assalamualaikum Mem, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Atia, alhamdulillah saya sehat. Luar biasa, Allahu Akbar. Ah, Gimana Bu Atia kabarnya? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah. Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah akhirnya kita bisa bertemu sekarang ya Iya sesuai nih. Mhm. kesepakatan akhirnya kita sekarang waktunya ya Mem ya. Iya, betul. Alhamdulillah akhirnya. Baik akhirnya Mem. Mhm. Oke Mem, eh dari kemarin yang kita rencanakan di telepon gitu kan Mem ya. Mem Mhm. itu punya sesuatu yang ingin diceritakan ya. Betul banget. Coba Mhm. kira-kira gimana sih masalahnya atau coba Mhm. ceritakan apa yang mau diceritakan. Mhm. Iya nih Bu Atia, saya teh lagi bingung ya. Gimana nih caranya menghadapi anak-anak yang suka kesiangan. Kan sekolah saya mah kan boarding school ya. Nah, anak-anak teh ada gitu alasannya teh, ada we yang kalau nggak kelas 7, kelas 8, kelas 9 gitu, yang pada kesiangan. Gitu Bu Atia, gimana kalau misalnya ya Ah, menghadapi anak-anak yang kayak gitu gitu. Mhm. Baik. Berarti percakapan kita kali ini lebih pada fokus untuk pemecahan masalah ya Mem ya. Iya, betul banget. Mhm. Baik. Eh, Kira-kira apa yang ingin dicapai jika masalah tersebut hilang Mem? Bisa Ya, teratasi. eh ya pastinya kalau misalnya bisa teratasi, alhamdulillah ya, senang banget gitu. Biar anak-anak itu on time gitu, nggak ada lagi yang kesiangan gitu. Gitu sih, itu pengennya pasti pengen kayak gitu gitu. Oke. Ya. Kira-kira faktor apa ya Mem ya menyebabkan anak itu sering terlambat? Ya, eh, anak-anak sih bilangnya karena memang di sini kan pesantren ya gitu. Bilangnya karena harus antri apa sih kamar mandi gitu. Padahal kalau menurut saya sih ya cukup lah gitu ya. Kalau misalnya satu kamar itu apa 15 orang, terus kamar mandinya 5, berarti kan satu kamar mandi untuk 3 orang gitu. Kayaknya ya cukup lah gitu ya. Itu gitu. Terus ada lagi yang ininya bilangnya habis sholat subuh tidur lagi gitu. Iya, iya. Jadi kebablasan gitu. Terus ada yang masalahnya teh ini apa bajunya katanya belum disetrika, ininya ada yang apa kaos kakinya hilang satu misalnya kayak gitu. Gitu buat ya. Aduh. Oh, masalah. Oke. Mm-mm. Ada gak faktor yang lain lagi, Mem? Selain yang disebutkan tadi? Ada lagi nggak ya? Ya alasannya sih kebanyakan ya gitu ya. Jadi ada yang kehilangan apa atribut gitu kan. Jadi nyari dulu, harus beli dulu segala macam gitu. Terus udah gitu ya masalahnya kamar mandi lah katanya gitu. Terus ada yang tadi tidur dulu lah dan sebagainya. Oke. Gitu. Oke, Mem ya. Tadi itu yang Mem ungkapkan. Ternyata ada beberapa faktor, kata Mem. Mhm. Kira-kira bagaimana sih biar faktor tersebut bisa diatasi ya, Mem ya? Jadi penyebab Mhm. tadi terlambat itu bisa diatasi. Kira-kira Mhm. bagaimana ya cara mengatasinya, Mem? Justru Sejauh saya. ini apa yang sudah dilakukan? Nah, itu yang udah dilakukan sih kan ada piket ya, ada piket, udah nulisin siapa ini segala macam. Terus udah gitu ada panggilan juga, misalnya kalau misalnya yang lebih dari berapa kali melakukan pelanggaran karena terlambat, misalnya itu dikasih konsekuensinya kayak gitu. Jadi udah ada usaha seperti itu. Terus udah itu juga kita panggil wali asramanya gitu ya, kenapa kok bisa sampai anak-anak ini kesiangan gitu. Ya terus ada lagi usahanya kita udah apa ngobrol dengan BP juga ya, dengan BP ya. Ini anak-anak ini gitu ya kan memang ada catatannya gitu. Itu masih pada kesiangan gitu. Nah, BP juga udah apa ber udah ya istilahnya manggil lah gitu ya, manggil anak-anak yang suka kesiangan kayak gitu. Gitu Bu Oh, Atia. betul, Mem. Sejauh ini sebesar apa tingkat keberhasilan dari usaha yang sudah dilakukan oleh Mem? Nah, itu dia nih, saya juga
masih bingung ya, maksudnya nggak tahu berapa persen yang sudah kita lakukan dan supaya berhasil itu gitu. Yang jelas memang belum maksimal gitu. Justru saya tuh pengen tahu tuh apa gitu, trik apa lagi yang harus dilakukan gitu ya sama saya gitu. Gitu Bu Atia. Oke. Kira-kira dari usaha yang Mem lakukan sekarang, kalau dari skala 1 sampai 10 di skala mana, Mem? Nah, kayaknya menurut saya sih masih 60%-an lah ya, masih belum maksimal gitu. Jadi saya juga masih mencari-cari cara gitu, gimana caranya Betul. gitu. Kira-kira ada cara lain nggak, Mem, untuk menyempurnakan 40% itu gitu biar anak-anak nggak terlambat? Selain tadi kan kata Mem sudah menghubungi BK, sudah mencatat. Kira-kira adakah jalan rencana yang lain, Mem? Ya, kalau saya sih sebabkan saya juga wali kelas ya. Saya udah pernah mengumpulkan anak-anak juga gitu tentang masalah-masalah yang dihadapi sama anak-anak gitu, terus gimana cari solusinya. Nah, yang belum saya lakukan adalah mungkin saya belum satu persatu gitu. Itu gitu. Jadi saya belum manggil satu persatu secara hati ke hati gitu kan. Gimana supaya anak-anak ini ya tahulah gitu memang permasalahannya apa gitu, terus kemudian saya bantu mereka untuk menyelesaikan masalah mereka gitu. Itu yang mungkin saya belum lakukan gitu. Gitu, Mbak Tia. Betul. Di sini Mem bertindak juga sebagai wali kelas ya. Wali kelas di sini kan pengganti orang tua di rumah kalau boardingnya Mem ya. Betul Perlu sekali. kedekatan baik. Itu ide yang bagus menurut saya, Mem. Kira-kira selain itu ada cara lain lagi nggak, Mem? Atau memang itu jalan satu-satunya? Kayaknya kalau menurut saya sih kalau hati ke hati mungkin lebih ngena ya. Kayaknya jadi bisa tahu kan kadang-kadang kalau misalnya kita anak-anak kita kasih tahu A, B, C, D itu kan motivasi atau faktornya cuma dari luar aja gitu ya. Nah, tapi mungkin kalau misalnya saya ngobrol dengan mereka dari hati ke hati, nggak dengan menjudge gitu, nanya gitu ya, nanya-nanya segala macam. Apalagi kalau misalnya saya pakai metode coaching, mungkin saya bisa lebih ini ya Bu ya, bisa lebih memotivasi mereka dari dirinya sendiri gitu. Jadi dari faktor intrinsiknya mungkin yang harus digali gitu. Oke, Mem, Gitu, Bu itu Atia. langkah yang sangat bagus memang mengadakan pendekatan lewat motivasi intrinsik dengan coaching yang tadi ya, Mem ya. Itu sudah strategi yang bagus menurut saya. Kira-kira rencana selanjutnya bagaimana nih, Mem? Kapan? Atau apa yang mau dilakukan untuk melakukan coaching dari heart to heart itu gitu kan? Gimana rencana selanjutnya? Kapan itu, Mem? Nah itu mungkin ya saya memang terkendala waktu ya Bu ya, soalnya kan saya emang termasuk guru yang begitu ya aktif lah gitu ya, ikut ini itu dan sebagainya gitu. Jadi saya mungkin harus meluangkan waktu khusus gitu ya untuk mereka satu persatu atau misalnya ya dipanggil berdua gitu ya, mungkin boleh bisa jadi nanti datang ke rumah gitu ya, biar lebih lebih deket lah gitu, biar lebih saya diperhatikan gitu mungkin ya, yang kepikiran sama saya itu kayak gitu. Keren, itu sudah ke metodenya. Sebelum melakukan pemanggilan, kira-kira apa yang bisa dilakukan ya, Mem? Tadi kan Mem katanya sibuk dengan berbagai aktivitas yang lain. Itu bagaimana cara mengatur waktunya, Mem? Ya, kalau saya sih tadinya ya mungkin mau meluangkan waktu yang walaupun sempit misalnya gitu ya, diluangkanlah gitu ya untuk anak-anak gitu. Bisa mungkin habis Isya gitu, biarin malam juga nggak apa-apa lah gitu. Yang penting anak-anak bisa berubah gitu, bisa jadi anak yang lebih baik gitu. Mungkin saya akan ya mengeluarkan inikan waktu saya gitu di malam hari aja, mungkin kalau karena pagi sampai maghrib itu full banget gitu, mungkin saya pada Isya gitu. Oke, luar biasa gitu. Itu ya, udah punya waktu, Mem. Kapan ini mulainya, Mem, rencananya? Kayaknya berarti saya harus ya sesegera mungkin ya, as soon as possible, karena ini nggak boleh sampai berlarut-larut si masalah ini gitu ya, karena
ya harus cepet-cepet ya tertangani lah gitu. Gitu sih. Oke, luar biasa. Saya lihat dari tadi awal memang mengemukakan permasalahan tentang siswa ini, akhirnya kita sampai ya pada akhir sesi. Kira-kira bagaimana nih dari percakapan kita? Apa yang bisa mendapatkan? Ya, saya bersyukur banget ya, alhamdulillah bisa ketemu sama Bu Atia, bisa ngobrol, bisa tahu gitu ya. Ya sebetulnya saya tuh ya punya masalah, tapi emang sebetulnya kita sendiri ya yang bisa menjawab masalah itu gitu. Tapi kalau tadi nggak ngobrol sama Bu Atia itu saya blank gitu loh, saya nggak kepikiran gitu. Alhamdulillah sekarang udah ngobrol dengan Bu Atia, saya jadi tercerahkan gitu. Jadi ada ada ide-ide gitu ya untuk apa yang akan saya lakukan gitu. Oke, Itu Bu Atia, makasih banget itu ya, iya, makasih alhamdulillah. banget udah bisa ngobrol hari ini. Alhamdulillah Mem, mudah-mudahan itu solusi yang Mem ambil tadi ya bisa menyempurnakan 40% yang tadi gitu kan untuk sampai Amin. pada 100%. Akhirnya siswa sudah tidak banyak yang terlambat sehingga permasalahan bisa terpecahkan ya Mem ya. Amin. Ya, baik Mem, mungkin seperti itu ya percakapan kita kali ini. Nanti insya Allah mungkin ya 2 minggu ke depan kita akan berbincang lagi untuk melihat sejauh mana nih pemecahan masalah yang sudah diambil sekarang bisa berdampak ya pada akhir. Baik, luar biasa sekali. Tetap semangat Mem, walaupun dengan kesibukannya mantap sekali saya Mem. Baik, mungkin cukupkan sekian saja Mem ya. Ya, oke. Ya, sekali lagi makasih ya, jazakillah khair Bu Ati. Sama-sama Mem. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.